Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Wong Blitang Channel, dimana saja berada. Jumpa lagi nih di channel kebanggaan kita, tentunya Wong Blitang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Rekan-rekan sahabat Wong Blitang Channel, dimana saja berada, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik lagi yuk tentang aksi nyata pada Platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini kemarin kita sudah sharing dua video. Apa saja dua videonya itu? Silakan rekan-rekan simak di playlist PMM di video kami, yaitu di bagian deskripsi. Dan juga kami juga sharing tentang uji kompetensi, kurikulum merdeka, PPG dan sebagainya. Monggo disilakan rekan-rekan melihat bagian deskripsi. Silakan rekan-rekan sesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan semua. Semoga apa yang kami bagi bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih atas doa, support dan dukungannya. Rekan-rekan sahabat Om Blitang Channel di mana saja berada. Nah, di bagian PMM ini, Platform Merdeka Mengajar, ya, ini sudah merupakan fasilitas yang menurut kami pribadi itu sudah sangat-sangat baik untuk kita dalam mempelajari apa itu kurikulum merdeka, sehingga kita bisa mengimplementasikan atau menerapkan kurikulum merdeka dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, makanya di sini ada yang kemarin sudah kita bahas, yaitu ada menu-menu utama, ada halaman utama, di sini ada asesmen murid, perangkat ajar, pelatihan mandiri dan sebagainya. Nah, di sini kita kulik pelatihan mandiri untuk mempelajari apa saja topik yang disediakan di PMM, dan nanti ada aksi nyatanya. Oke, topik yang sudah ada aksi nyatanya itu kita lihat di kami kurikulum merdeka, merdeka belajar. Berikutnya perencanaan pembelajaran, asesmen. Nah, yang di bagian asesmen ini kemarin ini kami sempat ditolak, tapi kami ajukan banding karena kami merasa itu sudah sesuai dengan apa yang diminta dalam PMM dan juga merupakan karya kami. Dan prosesnya kalau nggak salah lumayan lama menunggu bandingnya. Dan alhamdulillah bandingnya diterima. Kalaupun bandingnya ditolak, mungkin kami akan memperbaiki kira-kira mana yang salah. Tapi alhamdulillah banding kami diterima, maka sertifikatnya otomatis tersedia. Oke, di sini kita akan mengulik di bagian yang ketiga. Kalau kemarin video pertama tentang PMM, yaitu di bagian merdeka, kurikulum merdeka. Nah, di sini kita masuk yang kedua, itu sudah kemarin juga sudah kita kulik, yaitu tentang merdeka belajar, seperti apa aksi nyatanya dan sebagainya. Itu silakan dicek di bagian PMM. Nah, berikutnya pada kesempatan kali ini kita akan coba di bagian perencanaan pembelajaran. Yuk kita klik. Di perencanaan pembelajaran itu kita akan belajar tentang prinsip, strategi, dan contoh-contoh yang dapat memandu pendidik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, meliputi aktivitas merumuskan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran dan cara mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Sebelum mempelajari topik ini, sebaiknya pelajari terlebih dahulu topik kurikulum sebagai konsep dasarnya. Nah, itu ada perlu dibaca terlebih dahulu. Nah, berikutnya model yang kami pelajari adalah kurikulum operasional satuan pendidikan SD paket A, SMP paket B, SMA paket C. Dan yang modul kedua tentang merancang pembelajaran SMA, SMK paket C. Dan modul ketiga adalah refleksi dalam pembelajaran SMP, SMA maupun SMK. Yuk kita lihat aksi nyatanya. Nah, ini sertifikatnya sudah. Oke, kita lihat di bagian aksi nyata. Nah, kita sharing yuk. Nanti kita perbesar layarnya dulu ya, rekan-rekan. Oke, sebentar. Oke. Mudah-mudahan rancangan aksi nyata kami itu akan diterima lanjutannya. Kami sudah mengajukan 2 lagi aksi nyata, dan insya Allah besok kami siapkan 2 juga aksi nyata. Nanti kalau misalnya diterima, nanti kami akan sharing kepada rekan-rekan semua. Karena menurut kami berbagi itu tidak akan mengurangi apa yang kami peroleh, tapi mudah-mudahan itu bisa menambah pengetahuan kami. Oke, kami beri judul menyusun TP, ATP dan metode pembelajaran bahasa Inggris fase E serta umpan balik. Oke, kita lihat di sini.
perencanaan pembelajaran, kami memilih merumuskan alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, di sini deskripsi bagian aksi nyata kami yaitu CP mata pelajaran bahasa Inggris fase E karena kami mengajar kelas 10. Pertimbangannya memilih CP karena kami rencananya mengajar di kelas 10 dan sehingga TP dan ATP kalau sudah jadi beserta asesmen dan modulnya, maka saya juga mempermudah untuk merancang modul ajar dan saya melibatkan rekan sejawat yaitu Bapak Mas Tony sesama guru bahasa Inggris dan meminta pertimbangannya dengan rekan guru mata pelajaran lainnya. Nah, untuk refleksi ketika kami melakukan aksi nyata yaitu perubahan sikap yang saya alami saat melakukan aksi nyata yaitu saya menjadi lebih paham sehingga saya lebih percaya diri dalam mempersiapkan modul ajar. Pengetahuan yang didapat adalah cara merumuskan TP dari CP dengan berbagai cara. Keterampilan dalam menentukan konten dan kompetensi untuk merumuskan TP dalam pembelajaran dan juga mengetahui asesmen yang sesuai dengan kebutuhan murid. Hal yang berbeda yang akan saya terapkan yaitu menggunakan metode yang variatif dalam pembelajaran dan terus melakukan berbagi praktik baik bersama rekan sejawat baik di dalam sekolah maupun dari sekolah lainnya. Oke, nah kita lihat yuk intip dokumen apa sih yang kami buat menjadi aksi nyata. Nah, di sini kami menggunakan Canva for Education pemanfaatannya. Kami buat PPT. Nah, di sini kami ringkas yaitu judulnya membuat TP dan ATP dari capaian pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris fase E jenjang SMA oleh Ari Irawan. Kita lihat halaman kedua, kami akan melihatkan apa itu pengertian dari CV dan kita lihat di sini juga kami menjabarkan fase-fase yang ada dalam pendidikan atau dalam jenjang pendidikan baik itu dasar maupun menengah. Fasenya ada yang didahului fase fondasi dan terakhirnya adalah fase F yaitu kelas 11 sampai 12 SMA maupun SMK. Nah, di lembar berikutnya kami copy paste semua capaian pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris fase E untuk kelas 10. Dan berikutnya kami masukkan per elemen, di mana elemen pertama yaitu menyimak berbicara. Dalam CP ada elemen kami pindahkan di sini. Yang berikutnya membaca memirsa, menulis mempresentasikan, cara Nah, kita lihat di sini kami memperkenalkan yaitu cara penyusunan elemen. Nah, kami ambil dua yaitu merincikan isi elemen pembelajaran, yang kedua mengkolaborasikan antara tiga elemen utama dalam setiap elemen lainnya menjadi tujuan pembelajaran. Nah, ini sudah kami sharing berbagi kepada rekan-rekan di YouTube. Silakan rekan-rekan lihat di bagian kalau nggak salah playlist kurikulum merdeka, covernya sama persis seperti yang ini. Nah, monggo disimak untuk yang lebih lengkapnya karena di sini hanya sharing aja bagaimana aksi nyata yang sudah kami lakukan. Nah, di sini kami mencoba mendefinisikan apa itu tujuan pembelajaran dan berikutnya komponen-komponen tujuan pembelajaran. Nah, di sini kami berikan contoh pemetaan kompetensi, konten dan variasi. Nah, di sini kami juga merumuskan tujuan pembelajaran. Kita lihat kami juga memberi contoh atau kutipan untuk taksonomi Bloom versi revisi Anderson. Oke, di sini juga kami ngangkat tentang 6 aspek pemahaman untuk sebagai pengetahuan untuk Tige dan Wigen ya kalau nggak salah. Yang berikutnya di sini ada 6 aspek pemahaman. Nah, di sini kami mengulik atau menganalisis CP yang sudah ada di bagian elemen menyimak berbicara. Nah, kami analisis sehingga kami mendapatkan 6 poin utama pada elemen itu. Elemen membaca memirsa kami kulik menjadi 5 poin. Menulis mempresentasikan kami ambil yaitu 5 poin intinya. Nah, di sini kami mencoba mengkolaborasikan 3 elemen yang tadi yang kami sebutkan untuk menjadi tujuan pembelajaran. Elemennya yaitu menyimak, berbicara, membaca, memirsa, menulis dan mempresentasikan. Nah, di sini mulailah penggabungannya.
Nah, di sini kami buat 3 kolom. Kolom warna yang pertama itu menyimak, berbicara, membaca, memirsa, menulis dan mempresentasikan. Nah, di sini 341 ini kami kodekan yang ambil inti-inti dari menyimak, membaca, memirsa, menulis, mempresentasikan, terus kami gabungkan menjadi satu tujuan pembelajaran. Kami buat 10.2. Kenapa? Karena ini skala 10 dan tujuan pembelajaran yang kedua. Nah, monggo silakan rekan-rekan untuk mengkodekannya seperti apa. Untuk lebih lengkapnya penjelasannya ada di video YouTube di bagian kurikulum merdeka. Nah, berikutnya 10.3 dan seterusnya. Di sini kami jabarkan. Selanjutnya di sini penyusunan ATP. Penyusunan ATP sudah dapat TP tadi. Kami fokus pada materi apa sih yang mau kita angkat. Ya, di sini contohnya greeting, introduction, daily conversation. Nah, indikatornya apa? Nah, sebelum kita mencapai tujuan itu, apa sih langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut yang kita tuangkan dalam pembelajaran, yaitu mengidentifikasi ungkapan salam dan seterusnya. Selanjutnya sama kayak kita analisis tujuan pembelajaran yang kedua, apa yang perlu kita siapkan dan seterusnya sampai tujuan pembelajaran yang terakhir. Nah, di sini kami juga analisis tentang pembagian waktu dalam satu semester dan untuk semester 1 maupun semester 2 maksudnya. Jadi kami kumpulkan materinya apa dan kami pertimbangkan yang cocoknya di bagian untuk semester 1 atau semester 2. Nah, selanjutnya juga kami analisis pembagian JP. Nah, di sini juga kami masukkan asesmen. Asesmen apa sih yang digunakan? Yaitu asesmen awal, berikutnya asesmen formatif, yang berikutnya asesmen sumatif. Nah, berikutnya metode apa yang kira-kira kami gunakan untuk pembelajaran? Itu kami ngambil 3 metode, yaitu model Think, Pair, Share atau TPS, model pembelajaran Jigsaw, dan metode pembelajaran Project Based Learning. Nah, kami juga jelaskan secara singkat tentang model-model pembelajaran yang tadi. Oke, di sini kami langsung cantumkan umpan balik dari rekan sejawat. Nah, kami beri judul umpan balik dari rekan sejawat merumuskan alur tujuan pembelajaran ATP dan tujuan pembelajaran. Nah, di sini kami buat 2 pertanyaan. Jadi setiap umpan balik itu kami buat 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, apakah ATP dan TP sesuai dengan kebutuhan belajar murid? Jelaskan alasannya. Yang kedua, apakah strategi bisa diterapkan? Jelaskan alasannya. Nah, di sini kami ambil kalau nggak salah 5. Demikian untuk yang mengkulik habis aksi nyata di bagian di bagian modul. Tadi modul apa lupa kami. Itu menyusun TP, ATP dan sebagainya. Kita lihat. Topiknya topik ketiga kalau nggak salah tadi. Perencanaan pembelajaran topiknya perencanaan pembelajaran untuk SMA, SMK dan paket C. Nah, ini sudah ada sertifikatnya dan sudah di ACC atau divalidasi oleh tim PMM. Dan kami ingatkan sekali lagi pada rekan-rekan, di sini kami hanya niat berbagi, silakan dikembangkan sesuai dengan pemahaman rekan-rekan, karena di sini kita yaitu menggunakan kurikulum merdeka, maka kami yakin potensi tiap pada diri kita itu pasti ada, sehingga kita gimana cara kita menuangkan potensi tersebut atau memancing potensi tersebut untuk keluar dan untuk bisa kita bagi dengan teman-teman yang lainnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, pemahaman dan sebagainya. Nah, untuk pada awal kegiatan yang untuk berbagi di Wong Blitang Channel untuk bagian PMM, kita fokus dulu terhadap aksi nyata, karena kami sudah 6 aksi nyata, kami ajukan 2 dan nanti untuk besok kami ajukan juga insya Allah 2 untuk penerapannya. Oke, sekali lagi terima kasih atas doa, support dan dukungannya. Insya Allah kami akan terus berbagi supaya kami terus bisa memberikan manfaat dan mudah-mudahan ini bisa menjadi amal kami. Amin ya rabbal amin. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.